Gimana kalau semua yang kamu pelajarin di buku sejarah sekolah selama ini ternyata cuma dongeng palsu? Hmm, gimana kalau sekitar 200 tahun yang lalu bumi kita ini dikuasai sama satu peradaban global yang super canggih? Waduh, mereka punya teknologi energi gratis, arsitektur megah yang nggak masuk akal kan? Bahkan hidup bareng kaum raksasa. Tapi tiba-tiba mereka hilang tanpa bekas dari buku sejarah. Di peta lama, wilayah ini nyata, namanya Grand Tartaria. Tapi kenapa di buku sejarah sekarang nama ini dihapus? Ayo lo, apakah ada elit global yang sengaja menutupinya? Oke, mari kita bongkar konspirasi terbesar di internet, yaitu peradaban Tartaria. Secara sejarah resmi, Tartaria itu sebenarnya cuma sebutan orang Eropa zaman dulu buat wilayah luas di Asia Utara dan Tengah. Kasarnya daerah Siberia sampai Mongolia. Sama kayak orang dulu nyebut Afrika sebagai benua hitam karena belum dijajahi sepenuhnya. Tapi bagi para penganut teori konspirasi, cerita itu terlalu ngebosenin cuy. Menurut mereka nih, Tartaria adalah kekaisaran global raya yang menguasai seluruh dunia. Wow, keren kan? Termasuk wilayah Amerika, Eropa, bahkan Indonesia sebelum abad ke-20. Nah, masyarakatnya hidup damai dan punya arsitektur yang luar biasa tinggi, cuy. Kamu tahu gedung tua peninggalan Belanda atau katedral megah di dunia kan? Nah, konspirasinya itu percaya semua bukan buatan manusia modern, melainkan sisa-sisa kejayaan Tartaria yang dicuri. Wow. Bukti pertama dinamakan The Mud Flood atau banjir lumpur global. Pernah nggak kalian sadar kalau banyak gedung tua di dunia, bahkan di Indonesia, yang jendela bawahnya itu mepet banget ya sama tanah? Nah, kayak dipaksa ambles ke dalam bumi gitu kan? Nah, teori Tartaria bilang di akhir abad ke-19 ada bencana banjir lumpur raksasa yang mengubur peradaban mereka. Wow, pemerintah sekarang cuma menggali kembali nih bagian atasnya, lalu mengklaim kalau mereka yang bangun dari nol. Wow, konspirasi banget gak sih? Bukti kedua, teknologi energi gratis. Kamu perhatiin deh, kubah besar atau menara lancip di gedung kuno. Teori ini percaya itu bukan hiasan biar estetik cuy, melainkan antena pemanen listrik gratis dari atmosfer. Mirip konsep Nikola Tesla gitu sih. Makanya di foto kota-kota besar tahun 1800-an awal, kotanya tuh bersih banget. Nggak ada kabel listrik, semraut kayak jemuran tetangga gitu. Bukti ketiga, manusia raksasa. Kalian mikir gak sih, kenapa gedung-gedung zaman dulu tuh pintunya tinggi banget ya, sampai 7 meter, buat apa kan? Nah, di teori Tartaria percaya kalau manusia zaman dahulu itu hidupnya berdampingan sama kaum raksasa cuy, atau yang biasanya kita sebut Nephilim. Jadi pintu itu dibuat tinggi ya biar teman-teman kita yang tingginya kayak pohon kelapa itu nggak nunduk pas bertamu. Lucu kan? Kalau emang Tartaria secanggih itu, kenapa bisa hilang? Nah, disinilah peran para elit global yang ingin melakukan The Great Reset alias penataan ulang sejarah. Caranya lewat dua hal. Pertama, lewat acara World's Fair atau pameran dunia tahun 1800-an. Nah, di sana dibangun kompleks gedung megah dalam waktu singkat. Tapi begitu acaranya selesai, langsung dihancurkan pakai dinamit dan alasan sebagai bangunan sementara. Wow, kayak muncul rasa curiga nggak sih kalian? Nah, akhirnya konspirasi muncul dan orang-orang mengira itu adalah kedok buat menghancurkan kota asli dari Tartaria tersebut cuy. Oke, cara kedua itu lewat Perang Dunia 1 dan 2. Nah, Perang Dunia ke-1 dan 2 ini sengaja dibuat untuk meratakan sisa-sisa arsitektur Tartaria di Eropa dan Asia cuy. Nah, setelah fisiknya hancur, para pemenang perang menulis ulang buku sejarah kan.
menghapus nama Tartaria, dan mulai jualan minyak demi duit untuk menggantikan energi gratisan. Dengarnya seru banget kan? Tapi mari kita lepas dulu nih konspirasi kita dan lihat fakta aslinya biar gak kemakan hoax gitu. Oke, soal jendela ambles, dalam arsitektur kuno itu namanya light wheel atau sumur cahaya. Zaman dulu itu belum ada lampu LED cuy. Jadi biar basement tetap dapat matahari tuh mereka bikin udara segarnya tuh lewat dibuatkan jendela gitu yang mepet dengan jalan. Ditambah lagi kota tua zaman dulu tuh sering meninggikan level jalan raya untuk menutupi lumpur saluran pembuangan lama gitu cuy. Makanya jendelanya kelihatan agak tenggelam ya. Terus soal pintu raksasa itu dibuat tinggi demi estetika, keagungan, dan sirkulasi udara alami sebelum adanya AC gitu. Dan terakhir nama Tartaria itu di peta lama murni karena keterbatasan teknologi pemetaan zaman dulu untuk wilayah asing yang belum dijajahi manusia sepenuhnya. Kesimpulannya, Tartaria kemungkinan besar bukan peradaban canggih yang dihapus, melainkan cocok logi internet yang terlanjur viral. Keren kan? Jadi kita kemakan hoax nih. Tapi teori ini tetap seru karena bikin kita lebih kritis melihat bangunan tua di sekitar kita kan. Oh, sejarah memang seringkali ditulis oleh para pemenang perang kan. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Tulis teori kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Gua pamit, sampai jumpa di investigasi selanjutnya. Salam dari Toyib dan salam dari Yanto. Hah? Hah? Permanen. Apa pemanen iku? Oh pemanen dah, ini pemanen dah iku. Ya nyane antena pemanen ngono dah iki. Dek panen ngono ya. Terus pemanennya Iya, enten apa manen. Eh, Aku tuh makane ndelok gambare kalau aku gak gelem ndelok gambare.